Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganti slide gimana, weh? Kok bisa sih arah kanan kirinya? Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Fuadi dari apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Fuadi dari jurusan D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk UAS mata kuliah IMK ya. Yang pertama, saya akan bahas tentang interaksi manusia dan komputer, Human Computer Interface. Apa sih interaksi manusia dan komputer itu? Interaksi merupakan komunikasi antar dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari penjelasan di atas, interaksi manusia dan komputer tidak hanya pada tampilan interface saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pemakai, implementasi sistem perancangan dan fenomena lingkungannya, misalnya sistem tersebut mudah dioperasikan, dipelajari, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, yaitu menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable. Sistem yang dibuat memiliki manfaat dan mudah dioperasikan, baik user individu maupun berkelompok. Yang kedua, fungsionalitas. Fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan user. Yang ketiga, keamanan. Semakin meningkatnya teknologi informasi, maka faktor keamanan ini sangat penting untuk ditambahkan dalam setiap sistem yang akan dibuat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Efektif dan efisien sangat berpengaruh pada produktivitas kerja dan penggunanya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer memiliki tiga komponen, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Ketika komponen tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Manusia merupakan pengguna atau user yang memakai komputer. User ini berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang meliputi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui, bahwa prinsip kerja komputer terdiri dari input, proses, dan output komputer. Komputer ini akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. User memberi perintah pada komputer, dan komputer mencetak atau menulis tanggapan pada layar tampilan. Selanjutnya, bab 2 yaitu interaksi manusia dan komputer. Penglihatan. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar dua dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami dengan objek tiga dimensi. Luminance. Yang pertama itu luminance, banyaknya cahaya yang dipantulkan permukaan objek. Yang kedua, kontras, hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dari latar belakang tersebut. Yang ketiga, kecerahan,
tanggapan subjektif terhadap cahaya. Yang keempat, sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut yang berhadapan objek pada mata. Selanjutnya yaitu warna. Aspek yang diperlukan dalam penggunaan warna yaitu ada aspek persepsi, aspek psikologi, dan aspek kognitif. Di dalam aspek persepsi ada yaitu layar tampilan dapat diterima atau tidak oleh pengguna sangat tergantung pada warna yang digunakan. Yang kedua yaitu tidak semua warna ini mudah dibaca. Selanjutnya yaitu aspek psikologi. Yang pertama yaitu hindari penggunaan warna tajam secara simultan. Yang kedua, hindari warna biru, murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Yang ketiga, hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, tapi gunakan warna biru dan kuning. Yang ketiga yaitu aspek kognitif. Penggunaan warna bertujuan untuk menarik perhatian atau pengelompokan informasi, sehingga tidak perlu menggunakan warna yang berlebihan. Selanjutnya yaitu sentuhan. Sensitivitas sentuhan berhubungan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem, baik melalui media inputan maupun media keluaran. Misalnya, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Selanjutnya itu pemodelan sistem pengolahan. Sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti, dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu permodelan. Yang kedua, pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi 3 bagian, yaitu pemrosesan, persepsi, atau perceptual processing, pemrosesan intelektual atau kognitif, atau intellectual or cognitive processing, dan kontrol motorik atau motor kontrol. Yang ketiga berhubungan dengan memori manusia. Selanjutnya yaitu pengendalian motorik. Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti penekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima oleh sensor peraba, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak. Selanjutnya yaitu kelompok pengguna. Ada yang pertama yaitu novice atau first time user, memiliki sedikit pengetahuan atau konsep yang dangkal akan software. Yang kedua, knowledgeable, intermediate user, mengetahui fungsi software. Yang ketiga, expert frequent user, ahli dan mengetahui secara detail kegunaan fungsi-fungsi software. Lanjut, top ketiga yaitu interaksi manusia dan komputer dalam dialog. Ragam dialog. Ragam dialog atau dialog style merupakan cara perorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Tujuan ragam dialog yaitu tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek rumah dengan pengguna atau user-friendly. Sifat penting ragam dialog. Sifat penting yaitu ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan, balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Adapun macam-macam ragam dialog. Yang pertama yaitu dialog berbasis perintah tunggal. Yang kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman. Yang ketiga, dialog berbasis bahasa alami. Yang keempat, dialog berbasis machine learning. Yang kelima, dialog berbasis interaksi grafik. Masuk ke bab 4 yaitu interaksi manusia dan komputer desain. Komponen antarmuka pengguna. Model pengguna atau model konseptual yang diinginkan pengguna dalam manipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut.
Bahasa perintah atau command language berarti untuk memanipulasi model, idealnya dengan menggunakan bahasa alami. Umpan balik untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut, termasuk kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk pengoperasian program itu sendiri. Tampilan informasi digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Selanjutnya yaitu langkah pengembangan. ISN pada tahun 1992 menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan, yaitu perancangan, implementasi, dan pengolahan sistem. Selanjutnya yaitu aturan dalam user-centered design. Yang pertama yaitu perspektif, yang kedua instalasi, yang ketiga pemenuhan, yang keempat instruksi, yang kelima kontrol, yang keenam umpan balik, yang ketujuh yaitu keterkaitan, yang kedelapan scope, yang kesembilan asisten, dan yang terakhir yaitu usability. Selanjutnya itu prinsip dalam membuat desain grafik. Yang pertama, metafor. Kedua, konsistensi dalam layout, warna, gambar, icon, teks di dalam screen, antar screen, dan lain-lain. Yang ketiga, alignment. Yang keempat, pendekatan item dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan. Yang kelima, kontras. Selanjutnya yaitu interaksi manusia dan komputer prototyping. Pengertian prototype. Prototype adalah suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap, sehingga segera dapat dievaluasi. Tujuan prototype. Tujuan prototype itu memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif, dan dapat informasi dan dapat pemahaman tentang pengalaman pengguna. Kelemahan prototype. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Metode prototyping. Yang pertama, metode non-komputer, yaitu metode yang biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu metode computer based, yaitu biasanya dikerjakan kemudian. Selanjutnya ada terminologi prototype. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga early prototyping, yang keempat late prototyping, yang kelima low fidelity prototyping, yang ketujuh mid fidelity prototyping, yang ke-8 high fidelity prototyping. Selanjutnya yaitu bab 6 tentang interaksi manusia dan komputer, help dokumentasi. Pengertian dan tujuan. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentanan kesalahan. Semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Dengan tujuan, yang pertama, meminimalkan kesalahan user. Dan yang kedua, menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Sifat-sifat help dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus. Sifat-sifat help dan dokumentasi yaitu yang pertama, availability, yang kedua, akurasi dan completeness, yang ketiga, konsistensi, yang keempat, robustness, yang kelima, flexibility, dan keenam, unobtrusiveness. Selanjutnya itu knowledge. Merupakan model yang ideal yang membandingkan perilaku user. Hasilnya ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Grup utama knowledge. Yang pertama, rule-based technique. Yang kedua, frame-based technique. Dan yaitu bab 7 tentang interaksi manusia dan komputer evaluasi.
Pengertian dan tujuan evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsional sistem. Tujuan adanya evaluasi, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis evaluasi. Yang pertama ada summative evaluation, yang kedua formative evaluation. Selanjutnya yaitu mengevaluasi perencanaan dan implementasi. Ada 4 cara mengevaluasi perencanaan. Yang pertama, cognitive walkthrough. Yang kedua, heuristic evaluation. Yang ketiga, review-based evaluation. Yang keempat, model-based evaluation. Lanjut, bab 8 yaitu interaksi manusia dan komputer, website. Apa sih website itu? Website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Membangun sebuah situs. Yang pertama, mengidentifikasi sasaran akhir. Yang kedua, mengorganisir isi. Yang ketiga, menyediakan struktur. Yang keempat, perubahan bentuk isi. Selanjutnya yaitu mengorganisir isi website. Yang pertama ada isi tekstual, yang kedua ada desain grafis, yang ketiga ada navigasi, yang keempat ada struktur, dan kelima ada nih. Masuk baca bab 9 yaitu interaksi manusia dan komputer, groupware. Apa sih groupware itu? Computer Support Cooperative Work atau CSCW adalah bidang studi yang berfokus pada perencanaan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok. Tujuan kerjasama di groupware yaitu yang pertama, kemitraan terfokus, dua, kuliah atau demo, tiga, konferensi, empat, proses kerja terstruktur, lima, electronic commerce, keenam, rapat dan dukungan keputusan, yang ketujuh, teledemokrasi. Selanjutnya itu membahas tentang arsitektur groupware. Yang pertama, centralized atau client service arsitektur atau arsitektur terpusat. Yang kedua ada replicate. Pada arsitektur ini masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi. Masuk ke bab 10 yaitu interaksi manusia dan komputer, visualisasi informasi. Apa sih visualisasi itu? Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contohnya yaitu lukisan di dinding gua dari manusia purba. Sekarang visualisasi telah berkembang dan banyak dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, rekayasa, visualisasi desain produk, pendidikan, multimedia, interaktif, kedokteran, dan lain-lain. Teknik visualisasi informasi. Yang pertama, pengumpulan jumlah. Mengakumulasi elemen individual dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya seperti sesuatu yang utuh atau lengkap. Yang kedua, overview atau detail. Menyediakan baik tujuan global maupun kemampuan detail zooming. Yang ketiga, fokus dan konteks. Menunjukkan detail dari suatu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Selanjutnya itu drill down, memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan. Untuk sebuah pendapat detail atau analisis. Selanjutnya itu brushing, memilih atau menunjuk atau memspesifikkan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain pada tampilan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.